Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sejujurnya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketua kelas mohon teman-teman yang dipimpin untuk berdoa dulu. Silakan. Persiapan berdoa. Doa. Adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ruki ada? Ada. Ayu Dwi Nurita? Ada. Wah, dia. Kok kelihatan sangat cantik hari ini? Terima kasih Pak. Oh iya. Lain dari yang lain ya, Ayu ya. Ya. Ulti. Iya, berarti ini hari ini ya. Anak-anak ya, kemarin kita telah mempelajari tentang sama. Kalau kita tidak membuat NPWP, kita juga akan kena sanksi. Salah satunya yaitu membayar lebih tinggi saat pembayaran pajak yang akan kita bayar. Bagi pengusaha juga seperti itu. Apabila tidak mempunyai NPWP, maka para pengusaha dalam pelaporan pajaknya juga dikenakan tarif yang lebih tinggi dari yang mempunyai NPWP. Tapi tidak semua wajib pajak pengusaha itu membuat NPWP. Kemarin kalau masih ingat berapa Fatima? Minimal produk yang dihasilkan kemarin kalau pengusaha itu wajib punya NPWP? 25. Masa ada 5 juta? Yang masih ingat siapa? Kemarin 4 miliar 800 juta. Nanti kalau di antara kalian ada yang jadi pengusaha, misalkan Pratiwi jadi pengusaha kerupuk udang, misalkan ya, udang. Terus produk yang dihasilkan selama setahun itu lebih dari 4M 800 juta ya harus pasti membuat NPWP. Kalau nggak membuat nanti kena sanksi ya Pratiwi ya. Nanti kalau sama ayamnya membuat usaha kerupuk udang ya harus diperhatikan yang kalian pelajari saat sekolah diterapkan ya. Sama ya. Diterapkan ya. Ayo juga kalau membuat usaha materi ilmu yang didapat di sekolah diterapkan dalam menjalankan usahanya nanti. Bagi yang jadi karyawan juga harus diterapkan. Oh berarti kalau saya jadi karyawan, saya bayar pajaknya berapa? Kan sudah kalian pelajari cara menghitungnya ya. Nanti diterapkan ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa ini? Menganalisis data pembuatan SPT pajak penghasilan PPh pasal 21. Nanti belajar menghitung pajak kita berapa. Kalau kita bekerja di kantor ini penghasilannya sekian, pajaknya berapa, nanti kita belajar menghitung. Kemudian yang kedua, kompetensi yang kedua melakukan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 ini ya. Nah, kemudian tujuannya setelah kita mengetahui KD yang ada, jadi kita nanti mampu menjelaskan secara luas definisi dan kebijakan umum tentang PPh pasal 21 dengan teliti. Kemudian mampu menjelaskan tarif pengenaan pajak untuk PPh pasal 21 dengan baik. Sebelum nanti kalian melakukan diskusi menggali informasi, nanti Bapak paparkan sedikit tentang materi yang berkaitan dengan PPh pasal 21. Nanti setelah Bapak tayangkan video sama materi sama, nanti kalian gali informasi, kalian catat informasi yang penting atau yang berupa pertanyaan, kemudian kalian diskusikan dalam kelompok kalian, dan perwakilan nanti 2 kelompok maju presentasi untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman-temannya. Itu ya anak-anak.
Paham dulu apa yang saya sampaikan? Sampaikan ya. Ini ya, coba kalian perhatikan materi yang akan Bapak jelaskan kepada kalian secara singkat. Ini ya. Nanti semua materi, kemudian LKPD, modul dan teman-temannya itu silakan dilihat di Google Drive yang Bapak kirim di grup WA Mapel ya. Ini dilihat di situ, semuanya ada Google Drive Bapak. Nah sekarang ini, nah itu Google Drive-nya. Dilihat di WA, udah. Ini ya, materinya berkaitan dengan definisi dan kebijakan umum PPh pasal 21. Tadi pasal PPh 21 ayat 4, kemudian PTKP dan perhitungan PPh pasal 21. Chandra kok main HP saja? Coba ditaruh dulu HP-nya. Oh, buka Telegram. Oh ya, saya kira buka sama ayamnya. Ya. Buka ya. Oh ya, itu. Lalu dipending selamanya aja ya. Oh jangan ya. Nah ini ya. Ini definisi dan kebijakan umum tentang PPh pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pungutan pajak penghasilan berupa apa? Gaji, upah, honor, tunjangan dan pendapatan lain atas nama wajib pajak dan dalam waktu yang bersangkut paut dengan pekerjaan jabatan, jasa dan kegiatan yang sedang dilakukan orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Iya, itu definisi tentang PPh pasal 21. Saat pelajaran ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Nah, kemudian yang menjadi subjek PPh pasal 21 siapa aja? Yang pertama orang pribadi, ya kita. Ini kalau kita bekerja jadi subjek wajib pajak. Kemudian badan usaha, warisan yang belum terbagi, ini juga kena pajak. Nanti kalau kalian dapat warisan dari orang tua, itu juga kena ya APBD. Kalau dari pacar nggak ada warisannya, mungkin yang diwarisi pacar hanya sakit hati. Kena pajak ya. Kemudian ini bentuk usaha apa? Tetap. Nah itu yang dikenakan yang jadi subjek PPh pasal 21. Nah, kemudian yang tidak termasuk subjek wajib pajak pasal 21 ini yang pertama kantor perwakilan negara asing, pejabat, perwakilan diplomatis dan konsulat. Nah, kemudian kayak PMI, PMS, TNI, kemudian PBB itu tidak kena subjek pajak. Pejabat organisasi nasional, nah, ini yang tidak kena pajak. Kemudian tarifnya berapa? Kalau kita sudah mengerti yang kena pajak siapa, yang tidak kena pajak, kemudian tarifnya PPh pasal 21. Tarifnya menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 adalah penghasilan wajib pajak dari negeri dan bentuk usaha tetap yang ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dalam satu tahun ini. Kalau penghasilan kita selama 1 tahun sampai 50 juta, yang memiliki NPWP berapa? Berapa ini? Yang tidak memiliki NPWP 6%. Jadi kalian tahu bedanya yang memiliki NPWP sama yang tidak memiliki NPWP. Jadi kalau kalian sudah usia 18 tahun dan bekerja dan ngurus NPWP. Ya, iya. Kemarin lupa ya.
bahwa pemerintah mulai 21 Juli itu mengaitkan NIK nomor induk kependudukan kalian, otomatis kalian mempunyai NPWP. Benar nih kak? Tidak usah ngurus, kalian kalau sudah punya KTP otomatis punya NPWP. Kalau lain dengan bapak yang dulu harus datang ke KPP, kantor pelayanan pajak untuk mengisi formulir untuk mendapatkan NPWP. Sekarang enggak. Otomatis Pak. Otomatis kalau kamu punya KTP punya NPWP. Lihat terus caranya gimana Pak? Saya biar tahu. Dan jauh datang ke KPP. Kantor Kantor. pelayanan pajak. Minta antar sama pacarnya ya, saya jangan ke KPP. Kalau nggak lebih Karena itu sendiri tau. salahnya apa sih? Iya. Pak itu kalau kita dari Bojonegoro berarti KPP-nya harus Bojonegoro atau bisa nggak Bu? Bisa mengawi, bisa bisa untuk tanya informasi. Kalau main cetaknya ya di KPP masing-masing. Lihat saya lanjut lagi ya. Kalau penghasilan 50 sampai 250 NPWP, apa tarifnya yang memiliki NPWP 15, yang tidak memiliki 250 sampai 500, yang memiliki NPWP 25, yang tidak memiliki NPWP 30%. Yang ke 500 memiliki NPWP 30 dan tidak memiliki NPWP 36%. Kalian tahu, berarti yang tidak memiliki NPWP bertambah tinggi tarifnya ya. Nanti ngurus saja kita bekerja. Setelah kalian dapat ijazah, bekerja, terus NPWP. Kemudian PTKP. Apa itu PTKP? Nah, PTKP adalah penghasilan yang tidak kena pajak. Nanti ada aturannya sendiri. Menurut Undang-Undang 36 tahun 2008 ini ya tabelnya. Ini ada kolom pertama Pak, tidak kawin, kolom kedua kawin, kolom ketiga suami istri digabung sama-sama bekerja. Misalkan tidak kawin, tidak ada tanggungan, PTKP-nya 54 juta. Kalau tidak kawin punya satu tanggungan berapa? 58 juta 500. Tidak kawin punya 2 anak 63 juta. Tidak kawin mempunyai 3 anak atau 3 anak tanggungan 60 juta 500. Kalau kawin sama. Ini ada nilainya. Kalau kawin istrinya tidak bekerja mempunyai 2 tanggungan ya 67 juta 500. Kalau kalian nanti suami bekerja, kamu juga bekerja, masih belum mempunyai baby. Ya, bukan Barbie, tapi baby. Ya, baby. Itu apa bayi? Bahasa Inggris itu apa lagi? Baby. Itu senilai 112 juta 500. Nanti kalau kalian sama suaminya, Pak, nanti kalau kita menikah ingin punya 5 anak, cuma yang dijadikan aturan untuk menghitung PTKP hanya berapa anak ini? Berapa tanggungan? 3 tanggungan. Kalau kalian nanti punya 10 anak misalkan, yang 7 tidak dihitung, yang dihitung hanya 3. Sama kalau sebagai pegawai itu yang dihitung hanya 2 anak. Selebihnya tidak dapat tunjangan. Itu kalau pegawai. Kalau PTKP yang dijadikan PTKP maksimal 3 anak. Itu ya. Jadi makanya jangan banyak-banyak, 2 anak cukup. 3. Jadi tidak tahu sudah mempunyai KTP yang tidak jadi tanggungan kita. Jadi nanti kalau kita mempunyai putra dan putri sudah usia dewasa ya, sudah menikah ya tidak jadi tanggungan orang tuanya. Bisa jadi beban Pak. Tidak jadi beban itu malah dikata. Tanggungan bocor Pak. Nah, cara menghitung PPh ya, perhatikan dulu anak-anak. Nah, coba itu cara menghitungnya bagaimana? Ini langkah-langkahnya. Hitung penghasilan bruto Anda dalam sebulan. Seperti gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan. Kemudian setelah menghitung itu, menghitung PTKP sesuai dengan status kita, menikah apa tidak, mempunyai berapa tanggungan, nah itu.
Kemudian kurangi dengan pengurang seperti tunjangan biaya jabatan, iuran pensiun, dan dari penghasilan bruto. Setelah itu kita menghitung penghasilan neto dari penghasilan bruto dikurangi PTKP dikurangi iuran jabatan dan pensiun. Kemudian setelah ketemu kita tinggal mengalihkan penghasilan itu dengan tarif pajak yang berlaku. Pratiwi, paham ya Pratiwi? Nanti kalau nggak paham langsung angkat tangan ya anak-anak ya. Iya. Ini semua paham? Kemarin dijemput sama teman-temannya sakit apa nih semua? Tipes. Tipes karena sesuatu apa karena apa? Enggak tahu. Emang sakit ya? Alasan Pak. Jenguk ayam. Oh alasan biar dijemur ayam ya? Caranya ya sama cari roti Pak. Kita jaga kesehatan kita anak-anak ya, jangan sampai sakit. Kemudian bagi yang bukan pegawai, untuk tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris, imbalan yang diterima oleh bukan pegawai berupa honorarium, komisi, dan imbalan lainnya dihitung sebesar 50% dari penghasilan bruto, kemudian dikalikan tarif pajak. Misalkan penghasilan Ayu itu 200 juta dari akuntan, ya 200 juta dikalikan 50% kan 100 juta. 100 juta itu kan tarifnya tadi di antara 0 sampai di antara 50 sampai berapa? 250 berapa persen? 15%. Jadi 15% dikalikan 100 juta. Jadi pajaknya 15 juta. Jadi yang memang itu aturannya. Kalau nggak bayar ya kena sanksi, kalau kena denda bertambah tinggi. Kalau di luar pemain bola Eropa itu yang kalau nggak bayar pajak ya dipidana, di penjara. Kalau mau bayar denda lebih tinggi ya nggak di penjara. Nah ini contoh kasusnya tadi. Kalau ada arsitek memperoleh penghasilan 20 juta, pajaknya berapa? 5 juta. Ya berarti kalau 100 juta kan 15% berarti 15 juta. Siap. Penjelasan dari Bapak secara singkat dapat dipahami anak-anak? Dapat dipahami ya? Itu tadi kalian resapi dulu apa yang tidak dimengerti, apa yang kurang dipahami, nanti didiskusikan sama teman kelompoknya, kemudian kelompok yang maju nanti presentasi ya. Selain PPD ini juga mau Bapak tayangkan video untuk melengkapi informasi yang akan kalian gali. Nah ini videonya, coba diperhatikan juga videonya. Ini informasi tentang pengisian SPP. Yang gila Diperhatikan videonya dulu ya. Nah, coba sebagai tambahan informasi bagi kalian ya.
Yang pertama, pastikan Anda sudah mempunyai akun Digipro Online. Dan yang kedua, pastikan Anda sudah mengisi dan membayar SPT masa PPh pasal 1 secara lengkap dan benar sesuai dengan masa pajak yang akan dilaporkan dan disimpan dalam bentuk file CSV. Dan yang ketiga, pastikan Anda sudah men-scan bukti bayar surat keterangan domisili dalam hal terdapat pemotongan PPh pasal 26 dan disimpan dalam bentuk PDF dengan nama file yang sama dengan file CSV. Contohnya sebagai berikut. Jadi untuk nama file CSV-nya seperti hasil jailbreak dari aplikasi SPT pasal 1. Kemudian untuk scan hasil scan PDF-nya, Anda save dan rename dengan nama yang sama persis dengan nama file CSV tersebut dengan tetapi dengan ekstensi yang berbeda. Untuk yang pertama, ekstensinya yaitu file CSV, dan yang kedua untuk file PDF. Kemudian langkah selanjutnya, silakan Anda buka website Digipro Online dan Pajak ini. Silakan masukkan 15 digit NPWP Anda, password akun Digipro Online Anda, dan kode keamanan yang tertera di dalam website tersebut. Dan silakan klik login. Selanjutnya, silakan klik menu link untuk melakukan pelaporan secara online. Maka akan muncul form seperti ini. Jadi di sini ada menu buat SPT. Silakan Anda pilih salah satu tersebut. Silakan klik. Maka akan muncul isian form seperti ini. Silakan upload file CSV. Silakan upload file CSV-nya. Kemudian untuk lampirannya juga diupload. Jadi silakan terus pilih file CSV-nya dan start upload. Maka akan muncul notifikasi bahwa proses upload selesai. Selanjutnya mendapatkan kode verifikasi. Maka akan muncul hasil seperti ini. Silakan klik di sini untuk mengambil kode verifikasi. Maka akan muncul notifikasi bahwa data telah dikirim ke email Anda. Silakan klik OK. Kemudian silakan buka email Anda dan pastikan kode verifikasi tersebut sudah masuk ke email yang Anda letakkan pada akun Digipro Online. Silakan buka email tersebut. Kemudian silakan copy kode verifikasi tersebut dan pastekan ke kolom kode verifikasinya yang berada pada Digipro Online. Dan setelah Anda pastekan, kemudian silakan klik kirim SPT. Maka akan muncul notifikasi bahwa SPT Anda berhasil dikirim. Bukti penerimaan elektronik telah dikirimkan ke email Anda. Apakah respon Anda terhadap layanan ini? Silakan pilih plus dan silakan tutup. Silakan kembali cek di email Anda apakah bukti penerimaan elektronik sudah masuk. Contoh bukti elektronik seperti ini. Di sini ada tertera total pajak, masa pajak, jenis SPT, status pembetulan, dan status SPT nominalnya, kemudian nomor tanda terima elektroniknya. Oke, demikian tutorial tentang cara lapor SPT pasal 21 secara online. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami, channel SPT Online, supaya Anda bisa mendapatkan video tutorial pajak terbaru. Terima kasih. Sekian tampilan video berupa pemilihan SPT online. Nah sekarang setelah kalian dari informasi dari PPT yang Bapak sampaikan dan PPH ini, coba sambil menggali informasi dan mencari penyelesaian masalah-masalah yang kalian temukan, coba kalian sekarang berkumpul ke kelompoknya untuk berdiskusi tentang SPT PPH pasal 21 ayat 4. Kita coba berkumpul ke kelompok yang masing-masing dulu. Apa
Isinya dan namanya. Ini ada yang bagaimana? Ini namanya. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Eka Amelia. Saya dari kelas 11 akuntansi nomor absen 8. Dan saya Alunisi dari nomor absen 1. Saya Ansyari nomor absen 5. Saya Diniani nomor absen 7. Saya Sri Sarom absen 22. Saya Diniani absen 22. Berikut adalah hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Titin dan Siti. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Dewi dan Sri Sarom di kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21. Pajak PPh pasal 21 adalah penguatan pajak penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pendapatan lain atas nama wajib pajak. Dan dalam bentuk apapun yang bersangkut paut dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang sedang dilakukan orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Yang termasuk subjek pajak PPh pasal 21 adalah 1. Orang pribadi, 2. Badan, 3. Warisan yang belum terbagi, 4. Bentuk usaha tetap atau BUT. Yang bukan termasuk subjek pajak pasal PPh pasal 21 adalah 1. Pejabat yang mewakili diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. 2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 600/KMK-04/1994 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain. 3. Organisasi internasional. 4. Pejabat organisasi internasional yang termasuk objek PPh pasal 21. 1. Penghasilan teratur. 2. Penghasilan tidak teratur. 3. Upah harian, mingguan, satuan, dan golongan. 4. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. 5. Uang tebusan pensiun, pesangon, THT, dan lain-lain. 5. Honorarium dengan nama dan bentuk apapun. 6. Imbalan dengan nama dan bentuk apapun. 7. Penghasilan natura yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Yang bukan objek pajak PPh pasal 21. Pembayaran 1. Pembayaran orang oleh perusahaan asuransi. 2. Penerimaan dalam bentuk natura
3. Iuran pensiun dan PHD yang dibayar pemberi kerja. 4. Natura yang diberikan oleh pemerintah. 5. Kenikmatan pajak yang ditanggung pemberi kerja. 6. Zakat atau sumbangan yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga yang disahkan pemerintah. Yang termasuk tarif PPh pasal 21. Perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai berikut. 1. 5% penghasilan 0 sampai dengan 50 juta rupiah. 2. 15% penghasilan dari 50 juta sampai dengan 250 juta rupiah. 3. 25% penghasilan dari 250 juta sampai dengan 500 juta. 4. 30% penghasilan di atas 500 juta. PTKP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah komponen pengurang dalam menghitung besarnya pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, atau bisa juga dimaknai sebagai besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. PTKP tidak kawin dan tidak ada tanggungan 54 juta. PTKP tidak kawin dan satu tanggungan 58.500. PTKP tidak kawin dan dua tanggungan 63 juta. PTKP tidak kawin dan tiga tanggungan 67.500. PTKP kawin dan tidak ada tanggungan 58.500. PTKP kawin dan satu tanggungan 63 juta. PTKP kawin dan dua tanggungan 67.500. PTKP kawin dan tiga tanggungan 72 juta. PTKPK penghasilan digabung dan tidak ada tanggungan 1 juta 112.500. PTKP penghasilan digabung dan satu tanggungan 117 juta. PTKP penghasilan digabung dan dua tanggungan 121.500. PTKP penghasilan digabung dan tiga tanggungan 126 juta. Penghitungan PPh. Untuk penghitungan pajak penghasilan PPh 2021 langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Hitung penghasilan bruto Anda dalam sebulan seperti gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya. 2. Hitung pengurang lainnya seperti tunjangan biaya jabatan 5% dari iuran pensiun, 5% dari penghasilan bruto catatan, tunjangan biaya jabatan maksimal 6 juta per tahun, dan tunjangan iuran pensiun maksimal 2,4 juta per tahun. 3. Hitungan penghasilan tidak kena pajak PTKP sesuai dengan status Anda. 4. Hitung penghasilan neto Anda, penghasilan bruto iuran jabatan dan pensiun sampai PKPT. 5. Kalikan penghasilan neto dengan tarif pajak penghasilan yang berlaku. Contoh soal dan pembahasan. Roni pada tahun 2017 bekerja di PT Gembira dengan memperoleh gaji sebulan 6 juta dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Roni sudah menikah tetapi belum mempunyai anak. Perhitungan PPh pasal 21 adalah: pertama, perhitungan pajak untuk Roni. Gaji pokok 6 juta, penerimaan bruto 6 juta. 2. Pengurangan biaya jabatan 5% dikali
6 juta sama dengan 300.000 rupiah. Iuran pensiun 200.000 rupiah. Ditambah penghasilan neto per bulan 500.000 rupiah. 500 juta 5.500.000. Penghasilan setahun 12 dikali 5.500.000 sama dengan 69 juta. PTKP SK per 58.500.000. Penghasilan kena pajak juta 500. Pajak penghasilan atas gaji roni, pajak 5% dikali 7.500.000 sama dengan 375 juta ribu. Maka pajak 1 bulan 375 dibagi 12 bulan sama dengan 31.250. Sebelum kami akhiri, kami buka sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Nanti yang mau memberikan masukan atau bertanya, sebutkan namanya dulu dan nomor absen dan kelompok berapa ya. Iya. Nomor absen 2 dari kelompok 3 yang bertanya, apakah ada sanksi bagi wajib pajak yang tidak membuat NPWP? Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang akan dijawab oleh kelompok kami. Hal ini berlaku jika kamu tidak memiliki ketentuan pembayaran, namun tidak merasakan diri untuk mendapatkan NPWP. Bisa minimal paling bersama 6 bulan dan maksimal 6 tahun. Ya, terima kasih. Apakah sudah jelas? Sudah. Silakan bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Baik, silakan. Saya ingin bertanya nama nomor absen 17 dari kelompok 2. Apakah setiap wajib pajak kalau penghasilannya di bawah PTKP tetap membayar pajak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang akan dijawab oleh kelompok kami. Wajib pajak yang memiliki penghasilan di bawah PTKP dan memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP tetap diwajibkan melaporkan SPT tahunan sesuai dengan ketentuan pasal 3 tertentu yang diperlukan atau NPWP dengan isian tidak ada metode yang digunakan. Baik, terima kasih. Apakah sudah jelas? Silakan bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Saya Yani dari kelompok 5 nomor absen 27 ingin bertanya, sebutkan subjek PPh pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang akan dijawab oleh kelompok kami. 1. Uang dari gaji, 2 dari dan 3 warisan yang belum terbagi, 4 untuk usaha tetap. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Kenalkan, nama saya Sandra Novia dari absen 4 dari kelompok 1. Apa definisi PKP menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1? Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang akan dijawab oleh kelompok kami. Penghasilan dalam negeri dan untuk usaha tetap yang ditentukan berdasarkan penghasilan brutto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dalam suatu tahun pajak Republik Indonesia. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Yes. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
teman kalian bertanya tentang Ayu tadi bertanya tentang sanksi yang kalau yang tidak mempunyai NPWP. Ya, itu ada sanksinya kemarin. Kalau tadi yang saya kasih penjelasan bahwa yang tidak mempunyai NPWP, salah satu sanksinya tadi apa? Membayar tarif yang lebih tinggi atas pajak penghasilannya. Itu salah satunya. Kemudian kelompoknya nomor 2, kelompoknya Fatimah yang bertanya tidak, apakah kalau penghasilan di bawah PPKP itu tetap membayar pajak sesuai undang-undang yang berlaku pasal 36 tahun 2008? Tidak. Nanti kalau penghasilanmu selama setahun kurang dari 50 juta tidak membayar pajak penghasilan. Itu apa? Salah satu aturan yang berlaku saat ini ya. Yang dipresentasikan oleh kelompoknya Titi tadi kelompok berapa ini? Kelompok 4 sama kelompoknya Pratiwi di kelompok berapa ini? Kelompok 3. Saya kira sudah dipaparkan jelas oleh masing-masing kelompok apa itu PPh pasal 21 ayat 4. Ada permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh kelompoknya Titi dan juga permasalahan-permasalahan disampaikan oleh kelompoknya Pratiwi Ayuningrum. Untuk materi yang barusan kita pelajari dapat kita simpulkan bahwa PPh pasal 21 itu berkaitan dengan tata cara kita sebagai wajib pajak pribadi harus mempunyai yang pertama apa? NPWP. Setelah mempunyai NPWP, kita harus juga bisa menghitung apa? PPh wajib pajak dengan menghitung yang pertama penghasilan. Kemudian setelah kita menghitung penghasilan, kita menghitung apa? Mengurangi dengan apa? Mengurangi dengan apa tadi? PTKP. Ya, setelah itu setelah penghasilan itu setelah dikurangi PTKP baru dikalikan tarif pajak. Nanti ada yang mempunyai NPWP tarif pajaknya lebih tinggi. Paham ya? Paham. Ya, kalau sudah paham, coba dibuka dulu. Untuk tugasnya, Google Drive-nya dibuka dulu. Google Drive-nya. Ya, di situ ada LKPD, ada tugas individu maupun tugas kelompok. Di situ ada petunjuknya bagaimana cara pengerjaannya maupun cara pengumpulannya. Nanti dikerjakan di rumah ya. Untuk tugasnya sudah paham itu. Dari sekian Anda paham ya? Anda paham? Pembelajaran kali ini saya rasa kalian sudah memahami dengan baik dan benar ya Nana ya? Untuk pembelajaran berikutnya nanti kita praktek ke lab komputer dengan melakukan praktikum pengisian SPP online. Minggu depan kita praktek SPP online di lab komputer ya. Itu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita nanti ya Nana ya. Amin. Kita ada pertanyaan? Baik ada, saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.